Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Nah teman-teman, seperti biasa, kakak harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selama mengikuti video ini. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan dari teman kita atau salah satu subscriber dari channel YouTube kakak ya. Jadi sepertinya sih teman kita ini tidak lolos di tes pencatar tahun ini. Dan beliau galau apakah ingin melanjutkan kuliah atau tidak. Nah, seperti ini pertanyaannya. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya, sambil menunggu tes tahun depan, bagusnya dengan kuliah atau tidak ya, Kak? Nah, untuk mengetahui seperti apa jawabannya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa bermanfaat dan memberikan edukasi bagi teman-teman yang membutuhkan. Jadi di sini kakak ulangi lagi ya pertanyaannya. Selamat pagi kak, izin bertanya untuk sambil menunggu tes tahun depan, bagusnya dengan kuliah atau tidak ya kak? Nah di sini kakak akan menjelaskan dulu lebih baik kalau kalian itu melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena dilema yang kalian akan hadapi yaitu ada dua, yaitu rugi biaya apa rugi waktu. Nah kita bahas rugi waktu dulu ya teman-teman. Mengapa kakak bisa sebut rugi waktu? Kalian kalau tidak lolos pada saat penerimaan taruna di sekolah kedinasan, kemudian kalian tidak ingin melanjutkan kuliah, itu sangat rugi teman-teman. Kenapa? Kalau kalian mengharapkan lolos di sekolah kedinasan yang kakak umpamakan peluangnya itu sangat kecil ya teman-teman, karena pelamarnya begitu banyak, tiap tahunnya itu semakin bertambah, dan kalian selalu mengharapkan lolos di sekolah kedinasan tanpa melanjutkan ke kuliah umum, baik itu di negeri maupun swasta, dan syukur-syukur kalau kalian lolos menjadi seorang taruna. Namun kalau kalian tidak lolos, maka waktu yang kalian sia-siakan saat kalian tidak lolos di sekolah kedinasan itu akan terbuang dengan sia-sia. Dan kakak juga menyarankan untuk tidak bekerja ya teman-teman. Contohnya, ini pengalaman kakak dulu ya. Jadi kalau kalian sudah bekerja, jadi dulu kakak itu 3 kali tidak lolos tes STAN ya teman-teman. Jadi kakak bekerja, kemudian kakak tidak mau kuliah teman-teman, meskipun dibiayai oleh kakaknya kakak tidak mau karena sudah nyaman dengan bekerja dan tidak mengharapkan untuk tes di sekolah kedinasan lagi. Tapi karena yang terakhir dipaksa mengikuti tes sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan dan akhirnya syukur kakak bisa lolos dan menjadi ASN di instansi perhubungan. Jadi kakak sarankan untuk jangan bekerja teman-teman. Carilah ilmu setinggi-tingginya ya teman-teman selagi kalian masih muda. Dan realitanya teman-teman, kalau kalian bekerja dengan berbekal ijazah SMA, mungkin masih sangat sedikit sekali yang mau menerima. Dan itu pun yang mau menerima itu dari ijazah SMA itu karena kalian masih muda. Coba kalian pikirkan umur kalian sudah 30 tahun ke atas dan masih melamar pekerjaan dengan ijazah SMA, kakak yakin tidak ada yang mau perusahaan tidak akan mau untuk menerima kalian yang berijazah SMA. Perusahaan akan jauh lebih memilih yang memiliki ijazah D3 atau ijazah S1 atau S2. Nah, jadi saran kakak, kalian kalau tidak lolos di sekolah kedinasan, lebih baik kalian melanjutkan ke sekolah atau kuliah umum, baik itu di negeri atau swasta. Ya, intinya itu ibaratnya kalian memiliki dua opsi loh. Kalau kalian lolos di sekolah kedinasan, berarti kalian tinggalkan yang di kuliah umum, dan kalau kalian tidak lolos di sekolah kedinasan, berarti kuliah umum kalian itu lanjut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kalaupun kalian benar-benar ingin menjadi ASN, tidak serta-merta kalian harus melalui tes si pencatar ya teman-teman. Untuk menjadi seorang tes di sekolah kedinasan itu tidak harus kalian mengikuti tes sekolah kedinasan untuk menjadi seorang ASN, begitu maksud kakak. Kalian ada banyak cara untuk menjadi seorang ASN. Bahkan kalau kalian berasal dari kuliah umum pun, kalian masih tetap bisa untuk menjadi seorang ASN dengan mengikuti tes CPNS yang dibuka oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saran kakak, kalian harus melanjutkan kuliah untuk menghindari dari rugi waktu. Oke. Yang kedua kita bahas dengan rugi di biaya. Kenapa? Kalau toh kalian mengikuti atau melanjutkan kuliah di kuliah umum,
pasti kalian akan dikenakan biaya uang pangkal, uang gedung, kemudian biaya semester per bulan. Ya menurut kakak sih tidak apa-apa ya teman-teman, selagi kalian melanjutkan kuliah ke kuliah umum ataupun kuliah swasta daripada hanya mengharapkan kuliah di sekolah kedinasan yang peluangnya sangat kecil. Jadi meskipun seandainya ini ya teman-teman, kalian sudah semester 4 di kuliah umum, kemudian kalian mengikuti tes di sekolah kedinasan dan lolos, tentu kalian akan memilih di sekolah kedinasan itu dan kalian akan membuang di pendidikan di kuliah umum tersebut. Jadi memang ada risiko yang harus kalian hadapi dari memilih sekolah kedinasan itu, yaitu rugi pada saat biaya kuliah umum awal, kemudian semesterannya di kuliah umum pasti itu. Nah, itulah yang kakak sebut dengan rugi biaya. Tapi meskipun seperti itu jauh lebih baik teman-teman, rugi biaya daripada rugi waktu, karena kalau rugi biaya kalian lolos di sekolah kedinasan, otomatis kalian sudah memiliki masa depan yang cerah menjadi seorang abdi negara yang memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap ya teman-teman, daripada kalian melanjutkan kuliah umum, tidak melanjutkan kuliah, kalian hanya mengharapkan ijazah SMA, itu jauh lebih buruk ya teman-teman. Jadi seperti itulah saran kakak. Dan usahakan juga kalian kalau mau kuliah di kuliah umum itu, carilah jurusan yang kira-kira banyak peluang kerjanya. Contoh, menurut pendapat kakak ya, yang jurusan yang paling banyak dicari itu adalah teknik sipil, kemudian hukum, ekonomi, itu banyak sekali yang dicari, dan tidak kalah juga peminatnya juga banyak. Jadi cari juga peminatnya yang sedikit untuk masuk, untuk memenuhi atau melamar di perusahaan atau menjadi seorang ASN dengan mengikuti tes CPNS. Seperti itulah teman-teman. Jadi saran kakak sekali lagi kesimpulannya, meskipun kalian di tahun ini tidak lolos di sekolah kedinasan, kakak sarankan untuk tidak bekerja ya teman-teman, karena nanti kalau kalian sudah bekerja kalian akan nyaman dan tidak mau lagi untuk mengikuti kuliah. Dan yang kedua, kakak sarankan untuk mengikuti kuliah baik di negeri ataupun swasta, tidak apa-apa, yang penting jenjang pendidikan kalian itu bisa meningkat. Karena kakak ingat mohon maaf kalau salah karena kakak bukan muslim, jadi pepatah muslim mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu kalian maka derajat kalian akan semakin ditingkatkan. Nah, itu kakak suka sekali dengan pepatah dari saudara kita yang beragama muslim, yang dimana mohon maaf kalau salah ya, tapi itu sangat berdampak positif sekali bagi kehidupan kakak. Jadi kakak dulu pernah menyesal teman-teman tidak mengikuti kuliah. Kenapa aku tidak kuliah dulu? Karena dengan kalian memiliki ijazah yang lebih tinggi, maka peluang kerja untuk bekerja di suatu perusahaan, baik itu di instansi pemerintah ataupun swasta, itu sangatlah besar. Jadi seperti itulah teman-teman kesimpulan dari videonya. Silakan melanjutkan kuliah bila kalian tidak lolos di sekolah kedinasan. Demikian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih galau apakah ingin melanjutkan kuliah atau tidak setelah gagal di tes penerimaan taruna di sekolah kedinasan. Semoga video ini bisa menjawab terhadap kegalauan kalian. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.